Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Ada waktu yang sangat indah dan berharga pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus mengurapi setiap kami, berikan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berdampak baik bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Teks perenungan kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus pernah berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Perkataan Yesus ini tergenapi ketika Rasul Paulus berada di Pulau Malta. Insiden yang terjadi saat penumpang kapal berdiam di sekitar api unggun, di mana Paulus digigit ular beludak tetapi tidak mati, merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai Paulus dengan kuasa mukjizatnya, dan sekaligus menjadi kesempatan Allah memakainya sebagai alat pemberitaan Injil keselamatan bagi penduduk Malta. Memang sesaat penduduk Malta menyanjung Rasul Paulus sebagai dewa karena ia tidak mati saat digigit ular beludak tersebut. Namun, merupakan kesempatan Rasul Paulus menjelaskan kuasa Kristus di balik kejadian ajaib tersebut. Kesempatan kedua muncul ketika Rasul Paulus menyembuhkan ayah Publius, gubernur Malta yang sakit demam dan disentri. Tentu saja
Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh pulau. Bila sebelumnya penduduk Pulau Malta berlarian ke pantai untuk menolong para penumpang kapal yang kandas, saat itu mereka justru meminta agar orang-orang sakit di pulau itu disembuhkan. Pelayanan Rasul Paulus kepada orang-orang di Malta ternyata bermanfaat secara fisik juga, karena mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka dengan menyediakan keperluan Paulus dan teman-temannya sekapal. Dalam hal ini kita melihat bahwa kehadiran Rasul Paulus menjadi berkat bagi teman-temannya sekapal, juga bagi penduduk Pulau Malta. Kuasa Allah sungguh nyata bekerja di dalam dan melalui Rasul Paulus. Kuasa yang sama juga ada di dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita pun akan dipakainya secara luar biasa untuk memasyurkan namanya bila kita siap dan bersedia. Maka pekalah pada panggilannya dan berkaryalah bagi kemuliaan namanya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa hidup menuruti panggilan Tuhan dan hidup berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memakai setiap kehidupan kami agar hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan agar hidup kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.